Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai landasan yuridis pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Valia Azra Putri Apandi dengan NIM 2408787. Saya Anggita Dwi Maharani, NIM 2408885. Saya Bilqis Al-Sakilah dengan NIM 2406629. Landasan yuridis pendidikan seringkali disebut sebagai landasan hukum pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan yuridis pendidikan juga merupakan landasan utama dalam sistem pendidikan yang mengandung seluruh norma dan aturan yang berlaku dalam sistem pendidikan yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu implikasinya adalah jabatan guru, karena jabatan guru juga merupakan sebuah profesi. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada sumber hukum pada landasan yuridis pendidikan. Pada landasan yuridis pendidikan, sumber hukumnya itu terbagi menjadi dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Yang poinnya ini mencakup menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara, mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, dan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini mengatur berbagai aspek pendidikan mulai dari definisi, tujuan, hingga pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu Standar Nasional Pendidikan atau disebut dengan SNP. Nah, pada Standar Nasional Pendidikan ini termasuk pada standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidik. Selanjutnya ada komponen sistem pendidikan nasional. Pada komponen sistem pendidikan nasional ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama ada jalur pendidikan. Pada jalur pendidikan itu ada yang formal, non-formal, dan informal. Yang disebut dengan formal yaitu sekolah atau madrasah. Yang disebut dengan non-formal adalah kursus atau pelatihan, dan yang informal adalah keluarga atau lingkungan. Yang kedua adalah jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan itu ada dasar, ada menengah, dan tinggi. Sedangkan yang ketiga ada jenis pendidikan. Nah, jenis pendidikan ini ada yang umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban. Yang pertama, warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, termasuk layanan khusus untuk kebutuhan tertentu. Yang kedua, pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan, membiayai pendidikan dasar, dan memastikan keterjangkauan pendidik bagi semua. Yang ketiga, yaitu ada peserta didik dan pendidik, memiliki hak atas fasilitas pendidik dan kewajiban menjaga norma pendidikan. Selanjutnya, pendidikan khusus dan layanan khusus, yaitu dengan menyediakan pendidikan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus dan masyarakat di daerah terpencil. Selanjutnya, yaitu peran masyarakat. Nah, pada masyarakat ini dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pendidikan melalui organisasi seperti Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Baik, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Proses evaluasi dilakukan untuk memastikan mutu pendidikan, akreditasi untuk menilai kelayakan program, dan sertifikasi untuk pengakuan kompetensi. Oke, jadi kesimpulannya yaitu sistem pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan pada landasan hukum yang kuat dengan tujuan utama untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. Sistem ini mencakup berbagai jalur, jenjang, dan juga jenis pendidikan yang diatur melalui Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Pemerintah, warga negara, dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang saling mendukung dalam memastikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, termasuk layanan khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Selain itu, evaluasi akreditasi dan sertifikasi berperan penting dalam menjamin mutu, kelayakan, dan pengakuan kompetensi dalam dunia pendidikan. Sekian pemaparan video dari kelompok 12. Semoga kalian semua bisa paham dan juga mengerti apa yang kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.